Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan review jurnal pendidikan anak usia dini dengan topik bagaimana sistem pembelajaran untuk anak usia dini di era pandemi COVID-19. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Nabila Nurfitriani dengan NIM 16014200085. Yang kedua yaitu Dita Mariska Setiasi dengan NIM 16014200089. Yang ketiga, Resti Dwi Meriana dengan NIM 16014200099. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan jurnal pertama yang didiskusikan oleh kelompok kami. Dengan judul jurnal yaitu untuk membentuk perilaku kesehatan anak di masa pandemi COVID-19 dengan strategi dan hambatan pada guru. Dengan hasil pembahasan yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi guru dan hambatan dalam membentuk perilaku kesehatan anak di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membentuk perilaku sehat, guru membentuk lingkungan yang kondusif melalui komitmen bersama orang tua untuk menerapkan pola hidup sehat. Kampanye perilaku sehat ini dilakukan melalui cara-cara kreatif seperti menggunakan cerita dan bernyanyi. Secara teratur dan konsisten. Guru juga melibatkan siswa lain untuk menegur anak yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Lingkungan yang kondusif ini akan mendukung terbentuknya perilaku kesehatan. Sebaliknya, jika lingkungan yang tidak sesuai seperti kurangnya fasilitas dan ketidakkonsistenan orang tua dalam perilaku intervensi di rumah akan merusak kebiasaan yang telah dibentuk di sekolah. Jurnal yang kedua dengan judul jurnal yaitu implementasi kebijakan pendidikan anak usia dini di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan hasil pembahasan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan PAUD di tengah pandemi COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan pendidikan anak usia dini selama pandemi COVID-19 tidak dilaksanakan dengan baik. Akses internet yang tidak merata sehingga orang tua tidak dapat mengakses pembelajaran dan masalah ekonomi dari orang tua sehingga tidak dapat menghadirkan alat untuk mendukung pembelajaran online. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak usia dini. Pembelajaran di rumah harus sesuai dengan minat dan kondisi anak. Tidak dilaksanakan karena anak cenderung dibiarkan bermain tanpa pengawasan. Jurnal 3. Judul, Implementasi Pembelajaran Online pada Pendidikan Anak Usia Dini Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pembahasan untuk mengetahui seberapa efektif perumusan kebijakan pembelajaran online, seberapa produktif dalam implementasi kebijakan, dan apa kendala pelaksanaannya di PAUD. Hasil penelitian menunjukkan perumusan kebijakan pembelajaran online di PAUD sudah efektif. Namun, penerapan kebijakan pembelajaran online di PAUD masih membutuhkan banyak upaya untuk menjadi lebih kuat dalam mencegah penurunan pembelajaran. Beberapa pertanyaan terkait kesiapan siswa, kesiapan guru, kesiapan dinas pendidikan, dan kesiapan fasilitas penunjang pembelajaran seperti akses internet dan kepemilikan hardware seperti laptop, desktop, atau smartphone, pembelajaran yang dilakukan dengan jaringan internet atau dengan World Wide Web disebut pembelajaran online atau pendidikan online. Jurnal keempat. Pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan anak usia dini selama pandemi COVID-19. Pembahasan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan perubahan tata cara pembelajaran dengan konsep pembelajaran jarak jauh dari jenjang PAUD ke SMA atau SMK yang bertujuan untuk menjaga kesehatan anak, guru, dan seluruh warga sekolah. Pemberlakuan kebijakan belajar dari rumah dengan memanfaat teknologi informasi dalam pembelajaran jarak jauh ini tidak sepenuhnya mudah dilakukan.
bahkan seringkali membuat guru dan anak-anak serta orang tua bingung karena perlu mengubah sistem, silabus, dan proses pembelajaran yang tepat. Namun pembelajaran jarak jauh di PAUD masih jarang terjadi karena guru, anak, dan orang tua belum terbiasa menggunakan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Meski begitu, dalam pembelajaran jarak jauh ini, guru juga memberikan arahan atau bimbingan dan memantau perkembangan belajar anak dari orang tua. Namun, tanggung jawab pendidikan lebih terletak kepada orang tua. Karena orang tua berperan sebagai guru, motivator, sekaligus fasilitator bagi berbagai kebutuhan belajar anak, sehingga orang tua tidak dapat membantu sepenuhnya. Cukup dengan mengamati kegiatan yang dilakukan anak, kemudian melihat apa yang tidak dapat dilakukan anak, maka akan terjalin kerjasama orang tua. Jurnal 5. Judul Pembelajaran Adaptif Pendidikan Anak Usia Dini Selama Pandemi COVID-19 di Kabupaten Aceh Jaya, Online versus Offline. Pembahasan. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, proses pembelajaran adaptif selama pandemi COVID-19 di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Jaya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah proses pembelajaran online, yang kedua adalah proses pembelajaran offline. Menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara TK Cedah Mulia dan TK Al-Hidayah. TK Cedah Mulia melakukan pembelajaran secara online via WhatsApp dengan memberikan tugas dan permainan-permainan yang menarik dengan bimbingan orang tua. Sedangkan TK Al-Hidayah tidak menggunakan platform media sosial atau metode pembelajaran online lainnya karena berbagai keterbatasan seperti pemahaman teknologi rendah, ketersediaan fasilitas teknologi yang kurang memadai yang dimiliki sekolah maupun orang tua murid. TK Al-Hidayah melakukan pembelajaran dengan mengundang orang tua siswa, kemudian memberikan penugasan kepada siswa dan hasil karya anak-anak dikembalikan pada sekolah untuk dilakukan penilaian. Jurnal 6. Judul Analisis Potret Pendidikan Anak Usia Dini di Kota dan Desa Era Pandemi COVID-19. Pembahasan. Dengan penerapan kebijakan lockdown, kegiatan belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan non-formal dan formal mulai dari pendidikan dini hingga pendidikan tinggi dihentikan. Namun, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan antara pendidik dan siswa tetap berlangsung dengan menerapkan pembelajaran online menggunakan aplikasi dan e-learning berbasis online. Dengan adanya kebijakan yang wajibkan pembelajaran online tidak hanya mempengaruhi kemampuan guru, terutama dalam menggunakan metode dan media pembelajaran. Pelaksanaan sistem di kota berbeda dengan di pedesaan. Kota-kota memiliki banyak akses informasi, terutama melalui jaringan internet. Sebaliknya, kondisi di desa minimnya informasi yang sulit diakses melalui internet. Oleh karena itu, layanan pendidikan antara kota dan desa berbeda dalam pelaksanaannya. Pembelajaran PAUD di kota dan desa di era COVID-19 menyebutkan bahwa pembelajaran online PAUD yang dilaksanakan di kota cenderung lebih produktif dan berhasil. Hal ini disebabkan kemudahan dan ketersediaan fasilitas yang dapat diakses. Guru lebih siap mental dan kompetensi dalam menggunakan alat komunikasi. Sebaliknya, pembelajaran online yang dilaksanakan di desa kurang efektif dan belum dapat melaksanakan dengan baik karena belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran online. Guru juga umumnya tidak mendukung karena faktor usia yang menyebabkan keengganan mereka untuk belajar menggunakan alat komunikasi. Kesimpulan, anak pada usia ini adalah aset terbesar negara dalam beberapa tahun ke depan, karena apa yang kita ajarkan sejak dini akan lebih mudah diserap dan direspon oleh otak anak. Proses pendidikan ini merangsang berbagai aspek perkembangan anak, baik dari segi nilai-nilai ketakwaan dan etika, kognitif, dialek, sosial emosional, fisik motorik, dan seni.
Dengan penerapan kebijakan lockdown, kegiatan belajar mengajar di berbagai lembaga pendidikan non-formal dan formal mulai dari pendidikan dini hingga pendidikan tinggi dihentikan. Namun, kegiatan pembelajaran tetap dilakukan, antara pendidik dan siswa tetap berlangsung dengan menetapkan pembelajaran online, menggunakan aplikasi dan e-learning berbasis online. Terdapat kendala utama dalam pembelajaran online dari pihak guru, kendala dari pihak orang tua, kendala sarana dan prasarana, kendala ekonomi, dan kendala pedagogi. Berhubungan dengan kendala tersebut, diantaranya terdapat perbedaan antara pelaksanaan sistem di kota berbeda dengan di pedesaan. Dalam kendala tersebut, guru juga mengusahakan tentang pembentukan perilaku sehat kepada anak usia dini. Terdapat strategi perilaku sehat yang dilakukan melalui cara kreatif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.